Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul khamsa asyara, utawi kiku hadis kang nomor 15. Judulnya min khisal iman, etika orang yang beriman. Ya, al-qaulul hasan wa ri'ayati haqqid dhaifi wal jar. Ucapan-ucapan yang baik, menghormati tetangga dan tamu. An Abi Hurairah, cinarita saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Nah, itu sahabat Abu Hurairah, sambil dihafalkan. Ya. Radhiyallahu anhu, ya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah taman satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawe pripun, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man ana iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah yaumil akhir, iman marang dina akhir, hidno kiamat yang kemarin kabarkan datangnya hari ini kiamat ya. Berapa? 15 Ramadan rasdo meneh ben 2012 rasdo meneh. Pernah tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 rasdo meneh. Menungso rahasiane Gusti Allah mbok tebak-tebak ya. Wal yaumil akhir lan iman marang dina akhir, fal yakul mongko becik ngucapo sapa man khairan ing ucapan kang bagus, auliyasmu utawa menang sapa man. Ini etika orang yang beriman yang pertama adalah dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, falikul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, pilihannya bukan berkata buruk, tapi lebih baik diam. Jadi tidak ada pilihan berkata buruk. Ya, minim adalah dengan cara diam. Jika kamu tidak bisa berbicara baik, maka jangan berbicara buruk, tapi memilih untuk diam. Itu yang pertama, etikanya berbicara yang baik.
Kana lamun ana soman ana iku minu iman apa man iman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman marang dina akhir fal yukrib mongko becik mulyaake sapa man fal yukrim mongko becik mulyaake sapa man jarahu ing tanggane man maka harus memuliakan tetangga. Fal yukrim menggunakan kata-kata fal yukrim fal yakul itu artinya bukan suatu kewajiban tapi hendaklah diupayakan dengan sesungguhnya. Artinya dengan yukrim bahasanya itu. Jadi yang kedua, sebagai seorang mukmin adalah memuliakan tetangga. Wa malan utawi sapa wonge iku kana lamun ana sapa man ana iku yu'minu iman sapa man iman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan iman marang dina akhir fal yukrim mongko becik mulyake sapa man dhaifahu ing tamune man. Ada tiga etika seorang mukmin dalam hadis ini. Yang pertama adalah berbicara yang baik atau diam, yang kedua memuliakan tetangga, yang ketiga memuliakan tamu. Ini etika pokok bagi seorang mukmin itu tiga ini sesuai dengan hadis yang 15 dalam kitab Arba'in Nawawi. Rawahu riwayatake hu ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Nah, hadisnya muttafaqun alaih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Hajar memberikan pendapat bahwa hadis ini wahada min jawami'il kalim, laki-laki termasuk bagian daripada hadis sifat. Qad istal hadis ala umur athar. Jadi hadis ini mencakup tiga perkara yang bersifat akhlak ya, fi'liyah ataupun qauliyah, berkaitan dengan tadi berbicara yang baik, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Nah, kata yu'minu di sini yang dimaksud adalah al-imanul kamil, seperti kemarin. Ya. Barang kemarin la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan sempurna keimanan seseorang. Ini juga sama. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fa khairat aw liyamut. Merupakan keimanan yang sempurna. Di antaranya orang yang mampu memiliki tiga pokok etika yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, yang dimaksud al-yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, dino kiamat. Itu rahasianya Gusti Allah. Kanjeng Nabi wae ditakoki kiamat, menjawabnya gimana di hadis yang kedua, mal mas'ul nah a'lamu minas sa'il. Ya. Jadi apa namanya, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Karena memang rahasianya Allah. Kira-kira apa yang bisa kita ambil aja dari hadis ini? Yang pertama adalah al-insan wa alaqatuhu bil mujtama'. Berkaitan dengan hubungan, Islam itu mengajarkan hubungan yang baik bersama orang lain dengan anggota masyarakat. Ya jelas, ini kalau perkataan yang baik, menghormati tetangga, menghormati tamu, itu otomatis berkaitan dengan orang lain. Ya, otomatis maksud tamunya awake dhewe kan tidak mungkin. Berbicara baik kepada orang lain. Menghormati tetangga orang lain. Jadi itulah Islam, senantiasa memberikan pelajaran, nasihat kepada kita agar senantiasa memberikan hubungan muasyarah bil ma'ruf. Jadi bukan hanya berkaitan dengan pernikahan saja. Ashiruhun bil ma'ruf.
Tapi dengan masyarakun termasuk diantaranya dituntun agar kita itu bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, saling memuliakan. Kemudian yang kedua adalah min kamalil iman. Ya, dikatakan termasuk bagian daripada kesempurnaan iman adalah tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu berkaitan dengan perkataan yang baik, berkaitan dengan memuliakan tetangga, kemudian memuliakan tamu. Itu termasuk min kamalil iman, bagian daripada tanda kesempurnaan iman seseorang. Jadi itu masalah lisan itu jelas sangat penting, ya. Masalah lisan sangat penting. Yang ketiga, al-khauf kalam. Kita dituntut dari hadis ini agar tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu namanya al-khauf bil kalam. Sebab apa? Sebab begini, lisan itu termasuk di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, diberikan dalam yang lain. Itu nikmat lisan. Wah, dengan lisan kita bisa menjadi orang yang mulia. Dengan lisan pula terkadang kita bisa menjadi orang yang hina. Wah, ada orang di penjara karena lisannya menebar hoax di media sosial, digoleki polisi, dipenjarakan karena lisan, ucapannya yang tidak baik. Ada orang dipukuli, dipukul di jalanan. Kenapa? Karena ternyata mengucapkan sesuatu baik. Ada orang yang kemudian dibunuh, hanya karena lisan. Makanya penting. Tapi dengan lisan juga kita bisa mulia. Kita bisa berdakwah, kita berzikir, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengucapkan perkataan yang baik. Itu juga dengan lisan. Makanya bagaimana lisan itu bisa kita gunakan dengan cara yang baik. Nah, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18 Allah itu berfirman begini, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfizu min qawlin, tidak ada satu lafaz pun dari suatu ucapan illa ladayhi raqibun atid, kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Itu sudah jelas dalam Al-Quran. Ma yalfizu min qawlin, bukan lafaz, satu lafaz saja itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Imam Ibn Abbas itu menafsir ayat ini, hatta an akalama, ketika kita sekalipun ya berbicara dhahabtu, raja'tu, syaribtu, akaltu, kita hanya mengatakan aku pulang, aku pergi, aku makan, aku minum, itu sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya lisan ini itu harus dijaga betul. Mau dibawa kemana itu lisan? Nah, sekarang lisan itu juga diwakili oleh jari-jari kita. Kalau dulu kan belum ada media sosial, ya. Sekarang itu lisan juga diwakili oleh jari. Tinggal klik itu sudah wakil lisan kita. Ada berita hoax kita sebarkan. Kita menulis sesuatu yang tidak baik kita sebarkan, kita posting, jadikan status, orang lain membaca, mempelajari, mengamalkan, sampai kan melu dosa. Itu sama dengan ucapan. Ya, jadi harus hati-hati. Al-khawd fil kalam. Jangan berkata berlebih-lebihan. Juga jangan berdusta. Oh, itu penting. Dusta itu kan merupakan akar. Ya, makanya kan Nabi dawuh alaikum bisid. Maka kamu harus jadi orang yang benar dan jujur. Karena itu akan membawamu ke surganya Allah.
maka kita akan berusaha menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Coba praktekkan, sampai bohong satu kali pasti akan menutupi kebohongan yang pertama dengan bohongan yang kedua, menutup kebohongan yang kedua dengan bohongan yang ketiga. Mas neng ndi mas? Meh pasar waru. Oh neng pasar waru ya. Padahal lungone neng omah balik. Pamit karo kiai, gak pamit dengan pengurus. Pas waru kok balik-balik tahu sampean kok ora balik-balik pasar waru. Wah, dia harus berusaha menutup kebohongan yang pertama. Dia sudah bohong pergi ke pasar waru, padahal dia pulang ke rumah. Dia harus berusaha menutup kebohongan yang pertama nih. Harus diapain nih? Harus berbohong apa lagi? Oh, saya pas ke pasar waru, bilang tokonya tutup, sudah bohong lagi. Itu kalau dicari itu, lah sampai mau main toko boleh opo, bingung dengan. Jadi sudah bohong yang pertama, harus berusaha dia menutup bohong yang kedua, menutup bohong yang ketiga, terus seperti itu. Itu namanya bohongan. Dia beranak pinak. Tidak enak. Tapi yang saling berbohong itu sudah akan berusaha menutupi kebohongan itu dengan wah resah gelisah pokoknya. Makanya jadilah orang yang jujur sekalipun pahit. Nah, ya, walau karena murn. Nah, jadi walaupun pahit sudah ucapkan yang penting aku sudah jujur padamu. Oh, malah enak. Kita jujur daripada berbohong. Sudah jujur saja, jangan sampai berdusta. Nah, ya, di antara adab kalam itu di antaranya tadi, jadi meninggalkan perkataan yang berlebihan, tidak berdusta, tidak ngerasani. Ada foto ibu ya, walaupun masa pandemi seperti ini, social distancing ya, mereka tetap ngerasani. Jadi walaupun berjarak 2 meter tapi tetap ngerasani. Rasan-rasan bembar. Tapi tetap 2 meter deh. Tapi tetap rasan-rasan ngadep rumah. Wah, ternyata pandemi ini tidak bisa melulu lantakan ghibah. Jamaah ghibah rahimakumullah. Ghibah. Oh, wedok ono. Ngrasani seragam. Seragam yo meh ghibah. Jamaah pengajian. Pengajian. Nah, itu cara itu memelihara lisan kita. Yang kedua, akhlak seorang mukmin itu adalah tadi kita harus senantiasa fal yukim jaro. Ya, fal yukim jaro, yaitu senantiasa memuliakan tetangga. Caranya bagaimana memuliakan tetangga? Ya minimal satu adalah mencukupi kebutuhannya. Dalam arti mencukupi itu lho kudu sapa-sapa nek kok cukupi. Lho kan Nabi iki malah dawuh ngene. Saking seringnya malaikat Jibril, iki hadis Bukhari. Saking seringnya malaikat Jibril ngongkon berbuat baik karo tetangga. Kanjeng Nabi sampai ngira bahwa tetangga itu ahli waris. Itu saking seringnya apa? Malaikat Jibril mesti ngongkon berbuat baik dengan tetangga. Kanjeng Nabi sampai tonggo iki ahli waris. Kudu apa? Mencukupi kebutuhan. Mayatnya kan banyak. Nah, hadisnya banyak. Contohnya adalah jangan sampai kita itu tidur tidak dikatakan orang yang beriman, yang dia itu tidur dalam keadaan kenyang dan tahu bahwa tetangganya itu kelaparan. Itu hadis sahih. Bahkan malah dari seorang tasawuf itu begini, karena saking menjaga diri kita agar tetangga itu yang sedang kelaparan itu tidak merasa sedih. Jangan sampai kalau kita makan, kita menciptakan dentuman musik dari piring kita. Omongan kurang, tunggu kita. Sampai kalau adabnya memasak itu, sampai pemasak sehingga itu ngukok iso mambu. Wah, iki nganu iki ambu
nih. Gue cara fikih wajib nih gitu. Sama gitu. Maka kalau kamu masak, maka perbanyaklah kuahnya. Kenapa? Agar bisa dibagikan ke tetangga. Tapi orang kuah itu loh itu kuah ketonggone wah sampai itu banyak kuahnya agar bisa nanti dibagi dengan tetangga. Itulah kuah kan walaupun di sini sedikit wah lumayan. Iwak setengah kilo misalkan kuahnya itu yang banyak. Nah, banyak. Kita ngek itu nek walaupun tidak masalah. Sing penting kata ya ada dawe Nabi. Jadi memperbanyak kuahnya. Fatir mahu. Bahasanya sini fatir mahu. Agar senantiasa bisa berbagi dengan tetangga. Nah itu penting tetangga. Sampai golek umah. Sampai golek umah. Itu yang dilihat tetangganya. Bahasanya begini. Al-jar qoblad dar. Rumus sih. Al-jar qoblad dar. Sampai komen golek omah. Delok itu tonggone sih. Wah, tonggo-tonggo katanya soleh iki wis mantep gawe omah nang kene. Al-jar qoblad. Ojo kok omah sik. Wah, sing omah murah nang kene tonggone mesti kabeh. Ngasu nang pinggir pager. Ada salah satu keluarga karyawan yang meninggal gitu. Wah sih, jadi yang itu rumah sakit kabeh. Lha kita jeneng iki ponggone dongingu kowe mau. Nah, apa kemudian rumahnya itu dipakai tinggi. Suruh dirampok ene apa ora ketok pokoke wis. Nah, pentingnya tetangga itu seperti itu. Al-jar qoblad. Pokoknya bagaimana caranya kalau kita ternyata diberikan anugerah oleh Allah menjadi orang yang mampu, maka jangan diperlihatkan kepada tetangga. Ya, di tetangga. Wah, sampean berdua ning mall. Wah, tunggu lagi lu narkoma, wah langsung diwotong-wotong. Wah, bentuk iki. Misalkan kok dalam kendaraan ben jero kendaraan C diambilnya nanti ketika sudah masuk rumah ora kok tonggo-tonggo saya mendesak dan sebagainya itu beda. Kalau tidak mendesak ya jangan, itu bagian dari adab pada tetangga. Nah, itu penting. Paham ya? Jadi ada adab kalam, berbicara yang baik, ada adab terkait dengan tetangga. Yang terakhir adalah ikram dhaif, yaitu berbuat baik pada tamu. Caranya bagaimana? Kalau hadisnya begini, soalnya yang zaman Nabi itu tamu kita cukup sejam sampai sehari 2 hari, 3 hari bahkan. Hadisnya kira-kira banyak hadis bunyi begini. Jika ada tamu yang ada rumah, maka berikan makanan yang terbaik 1 hari semalam. Makanan yang terbaik. Adapun hari kedua kita bahkan makruh hukumnya. Dan jangan sampai kita mengada-ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak punya. Nah, itu penting. Kan repot toh, wah tamu ora balik ngantuk. Kok nek tamu yo tekan jam piro ngono ki, ora balik. Nah, itu penting. Tapi harus tetap ikram. Itu tetap wajib ikram. Dianjurkan untuk ikram, memuliakan tamu, berikan yang terbaik tamu itu. Karena tamu itu datang yang membawa rahmat, pulang yang membawa maghfirah. Datang yang membawa rahmat, pulang yang membawa maghfirah. Jadi nek wong tamu berarti datang ini. Alhamdulillah kita mendapatkan rahmat. Pulang itu namanya ninggal maghfirah, ampunan. Itu kalau di sana. Kalau di kita jarang bertamu sampai 3 hari 3 malam gitu. Nah, kita adab sebagai kita yang ditamu. Lah bagaimana kalau kita yang bertamu? Ya harus mas diri.
Harus mawas diri. Ndeloki sing tamun kok wis rada ngapa ngepuah ngantuk yo kaya wis ngantuk ora diajak obrol. Kira-kira misalkan kaya wis kerepotan tuku iki tuku iku katanya wis ngerepoti ke suwi-suwi. Nah itu jangan dipaksakan. Nah, itu tidak dibolehkan malah bahasanya. Kalau dalam bahasa hadis itu bahkan begini, jangan sampai kau membuat dosa ketika bertamu. Artinya apa? Bertamu yang sekiranya itu merepotkan dari tuan rumahnya. Mesti sing ditamuni ki ora mau, ya. Terus ngerti juga kalau yang ditamuni tuan rumahnya itu adalah sedang dalam kondisi yang tidak mampu memberikan hidangan. Wah, neng beri wis atau padu ya. Itu kok kayak gitu kok ora duitnya. Wah, misalkan dia. Sampai kan kerungu itu sebagai tamu itu kan mendengar. Loh itu harus secepatnya pergi. Harus apa? Secepatnya pergi ora kok. Alah, ben tamu ki tamu ki raja kok. Ya kudu disediani ngono iki ngene. Wah, sampean ki ora jenengane ora mudeng masalah tamu. Jadi sebagai orang yang sebagai tuan rumah kita harus ikroman, memuliakan betul ada tamu diberikan makanan sajian yang terbaik yang dimiliki. Itu jalannya. Kalau sudah sampai pada titik tidak punya, itu hukumnya makruh sampai mengadakan sesuatu itu. Mereka memuliakan sesuatu, terus dari baik. Tangan ya uang sih, ngono memuliakan. Kalau dia jangan. Nah, sebagai yang bertamu, nah itu sampai kan udah mudeng loh. Kalau bertamu kan mudeng tuh kira-kira yang ditamuni itu koyo kok wis kesel, koyo kok iki wis ngopo ora iso memberikan sajian yang terbaik, sudah tidak bisa menerima yang terbaik, maka ya sudah segera mungkin pergi. Itu yang terbaik. Nah, namanya bahasanya dalam menggunakan fal yukrim. Ada redaksi lain menggunakan fal yuksin. Maka berbuat baiklah, maka muliakanlah. Kenapa? Karena ikroman, ihsanan itu merupakan bagian daripada makanil akhlak, bagian daripada akhlak yang mulia. Makanya tiga hal ini harus kita pegang sebagai seorang yang beriman, ya, sebagai seorang yang dipegang betul. Satu, kita harus senantiasa berbicara yang baik, atau lebih baik diam. Sebagai orang yang ngomong yang penting lebih mulia mas sampean, tidak usah banyak bicara, malah berbicara menjadi tidak baik. Nah, sudah bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam, jangan banyak bicara. Orang yang banyak bicara, kemarin saya menyampaikan ya, mangkatsura kalamuhu katsura saqatuhu wa mangkatsura saqatuhu katsura dzunubuhu wa mangkatsura dzunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak bicara, maka dia pasti akan banyak terpelesetnya. Barang siapa yang sudah terpeleset lisannya, maka dia akan banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih berhak dihuni oleh mereka. Nah, hati-hati. Kalau dalam kesalahan, diam itu menyelamatkan. Tapi jangan yang diam-diam menenggelamkan ya. Diam itu menyelamatkan. Artinya daripada berbicara buruk, wong kalem. Orang kalem, orang pendiam itu kan satu, dia akan lebih dihormati. Yang kedua, dia itu lebih selamat. Menahan soal kan yang paling sing kalem ning dia lebih selamat. Kata koyo wong soleh. Beri
itu sudah rumus itu. Coba kita ono sih kan. Tapi orang kalem gendem loh, ini kan gendem ya nek. Kalem tapi nyengiti ya nek. Maksudnya kalau memang kalem bawaan itu biasanya cirinya seperti itu. Wah kalem, sing akeh omong walah ketok-ketoke awal-awalnya ketok punter. Wah cakep kuwi ngomongnya wah akeh dan sebagainya. Tapi lama-lama nanti terpeleset menyakiti itu loh maksudnya. Ya, menyakiti itu yang harus dihindari. Makanya tidak ada kebaikan di dalam orang yang banyak. Kita diskusi ini yang manfaatnya itu dari